Suara jelas, Mas Irfan? Jelas Pak Dokter. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini cukup lengkap nih, ada Pangeran juga ya, ada Pak Iko ya, ada teman sejawat lah, dan Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya akan berbagi mengenai penyakit jantung ya. Kalau di flyernya kemarin tentang olahraga tiba-tiba mati mendadak. Nah, ini kita sangat dekat dengan yang namanya serangan jantung, Bapak Ibu. Nanti saya akan sedikit share saja, singkat, padat, dan semoga jelas. Barangkali nanti setelah paparan dengan Ibu Irin bisa langsung tanya jawab ya, Mas Irfan ya. Saya izin share screen, Mas Irfan. Oke, siap. Sebentar Pak Dokter. Kan Pak. Kelihatan, Mas Irfan? Ya, terlihat Pak. Ya, sebentar ya. Ya, jadi kita bicara malam ini tentang jantung koroner ya, penyakit jantung koroner. Inilah yang jadi momok, serangan jantung, mati mendadak, eh, sehat, pagi sehat, siang sehat, sore aktivitas olahraga futsal, mati mendadak. Malam sehat, tidur, bangun subuh, nyeri dada, keringat dingin, mati mendadak. Nah, itu biasanya penyakit yang ada yang diderita adalah penyakit jantung koroner. Jadi malam ini saya akan mencoba bicara tentang penyakit jantung koroner sehingga Bapak Ibu sekalian bisa paham, bisa tahu dan bisa mencegah seperti apa sih caranya, gitu ya. Ya, pertama kita akan mengenal dulu ya organ jantung itu tuh posisinya ada di mana Bapak Ibu ya. Jadi ternyata masih sampai sekarang masih yang kadang-kadang mikir jantung tuh ada di tengah, ada di sebelah mana. Nah, inilah posisi jantung yang benar Bapak Ibu. Jadi jantung kita itu ada di rongga dada ya. Kalau kita raba di tengah ya, ada tulang dada yang di tengah itu ya, yang saya kasih pointernya kelihatan ya, Mas Irfan ya. Nah, ini di Kelihatan. tulang dada ini di baliknya itu ada sedikit sejajar bagian jantung dan cenderung agak ke kiri ya, cenderung agak ke kiri. Jadi kita boleh raba di dada di tengah itu agak ke kiri, itulah posisi jantung ya. Jadi wajib kita lindungi posisi jantung ini, makanya didesain untuk ada tulang dada, ada tulang rusuk sehingga dia aman posisinya Bapak Ibu sekalian. Nah, fungsinya apa sih jantung itu? Kita kadang meremehkan ya. Kita memang ini banyak sekali mendapatkan suatu berkah dari Tuhan ya, cuma kita tidak sadar. Kalau kita pelajari jantung kita itu rata-rata berdenyut itu antara 60 sampai 100 kali per menit, dirata-ratakan rata-rata 70 kali per menit berdenyut ya. Bekerja berdenyut tanpa kita suruh, tanpa kita harus ganti baterai. Jadi otomatis berdenyut terus. Nah, sekali berdenyut itu Bapak Ibu sampai 70 mililiter atau 70 cc darah. Ya, kurang lebih curah jantung kita itu ada 5 liter Bapak Ibu. Dan kalau kita ukur ya, berdasarkan perkiraan panjangnya pembuluh darah dan jumlah kapiler. Kapiler itu pembuluh darah yang kecil sama yang besar itu bisa sampai 100.000 kilometer panjangnya. Jadi 70 cc darah ini mengitari sedemikian panjang jalur Bapak Ibu. Karena setiap organ itu ada pembuluh darahnya. Dari yang besar sampai kecil serambut sampai yang kecil sekali, kapiler. Nah, apabila kita hitung dalam satu hari itu kurang lebih 100.000 kali berdenyut. Dan sepanjang hidup kita kurang lebih 2,5 miliar kali berdenyut Bapak Ibu. Dengan usia harapan hidup antara 60 sampai 70 tahun. Dan berapa banyak darah yang dipompa, yaitu lebih dari 227 juta liter seumur hidup kita. Nah, kita tahu jadi demikian penting Bapak Ibu bahwa jantung kita itu bekerja luar biasa. Tanpa kita harus mengisi baterai, itu bekerja luar biasa sepanjang hidup kita dan bebannya itu cukup berat sehingga kita wajib menjaga dan wajib mengenal jantung kita, Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini saya berikan gambaran singkat ya, jadi agar tidak ada salah paham. Jadi kalau penyakit jantung koroner itu kita sebutnya penyempitan ya Bapak Ibu ya. Nah, kebanyakan orang berpikir penyempitannya itu ada di pembuluh darah besar atau di dalam jantung sendiri. Nah, ini kalau saya boleh tunjukkan, ini yang besar-besar ini adalah pembuluh darah besarnya. Darah itu masuk di sini ya. Ini tempat darah masuk semua. Dan di dalam itu berkumpul darah. Nah, kalau kita dengar penyempitan jantung itu bukan itunya yang menyempit, Bapak Ibu. Tapi pembuluh darah yang kecil yang ada di permukaan jantung ini. Nah, yang kecil ini, ya. Ini sebelah kanan, ya, yang saya kasih pointer kelihatan ya, Mas Irfan ya. Dan ini yang sebelah kiri yang merah. Ini yang merah, ya. Yang merah. Jadi kalau ada penyempitan itu penyempitannya kecil, Bapak Ibu, di dalam pembuluh darah yang saya tunjukkan ini. Ini kecil sekali nih. Nah, ini cabang-cabangnya banyak. Disitulah penyempitannya ada, ya di sini. Bukan di dalam jantung sendiri. Kalau di dalam jantungnya itu tetap isinya semua darah. Jantungnya memompa darah untuk bersirkulasi. Nah, yang penyempitan itu ada di posisi luar jantung, di dinding jantungnya ini yang sebelah luar, ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita pemahamannya tidak salah, membayangkannya juga tidak salah. Jadi disinilah lokasinya penyempitan. Nah, namanya apa? Namanya adalah penyakit jantung koroner yaitu PJK. Sehingga kalau Bapak Ibu dengar apa sakit apa sih? Oh, itu jantung koroner PJK. Nah, itu adalah koronari arterinya yang tadi saya tunjukkan yang mengalami penyempitan seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan kita pernah dengar apa nih serangan jantung, angin duduk lah, terus apa mendadak, keringat dingin, nyeri dada langsung lewat. Nah, bagaimana sih kita mengenalnya? Bagaimana kita menolong dan mengatasinya? Bagaimana kita merespon terhadap nyeri dada yang timbul? Nah, di slide-slide berikut akan saya informasikan yang barangkali bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus paham dulu sebenarnya apa sih yang bikin orang serangan, terus jantung koroner itu apa sih? Nah, jantung koroner sendiri itu penyakitnya itu adalah suatu penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner tersebut. Nah, ini kenapa terjadi? Karena ada kerusakan lapisan dinding pembuluh darah, terjadi penebalan, terjadi kekakuan otot, sehingga timbul plak-plak di dinding pembuluh darah. Sehingga yang tadinya pipanya itu halus, mulus, itu terjadi penyempitan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah penyempitan itu terdiri dari 10%, misalnya 20%, sampai ada yang 60%, 70%, 80%, itu sudah menderita penyakit jantung koroner. Kalau sudah di atas 50%, 60%, biasanya itu mempunyai potensi untuk terjadi serangan jantung. Biasanya apa gejalanya? Nyeri dada, keringat dingin, sesak, seperti itu. Nah, siapa sih orang yang bisa terkena jantung? Sebenarnya siapa saja bisa terkena jantung. Cuma di sini ada penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor resiko seperti hipertensi, seperti merokok, kencing manis, kolesterol tinggi, overweight, ataupun keturunan. Nah, ini kalau keturunan barangkali tidak bisa kita intervensi ya Bapak Ibu sekalian. Orang tua kita sakit jantung, kita beresiko sakit jantung lebih tinggi daripada yang lain. Kalau hipertensi, merokok, kencing manis, dan kolesterol bisa kita intervensi atau bisa kita modifikasi. Oke, saya akan informasikan ya singkat nanti bagaimana sih terjadinya penyempitan. Ya, kelihatan ya Mas Irfan ya. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, ini kan pembuluh darah nih. Bapak Ibu ya, denyut jantung kita berdenyut nih. Di dalam ada darah dipompakan. Nah, ini dia nih pembuluh darah koroner kita. Ya, ini pembuluh darah kita terjadi penumpukan plak di sini. Ya, kalau Ibu Bapak lihat, ini kenapa terjadi? Ini karena kekakuan pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Kedua, banyaknya kolesterol dalam tubuh kita. Ketiga, adanya proses inflamasi atau peradangan di pembuluh darah, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya mungkin berpikir bahwa pembuluh darah ini numpuk dari luar, ini numpuk di atas, di dalam gitu ya. Numpuk di dalam sehingga kita suka dikasih iklan minum apa obat ini sehingga meluruhkan apa yang ada. Itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena sebenarnya penyempitannya itu tumbuh dari dalam. Sehingga apapun yang ada di luar sini itu tidak bisa meluruhkan dalam waktu instan mendadak di sini.
Karena ini ada batasnya, ada dinding lagi di sini. Ya, yang bisa kita lakukan barangkali untuk pencegahan, bagaimana agar aterom ini tidak terjadi, Bapak Ibu. Dan misalnya sudah ada, bagaimana ini tidak bertambah banyak. Nah, ini penumpukan. Nah, lama-lama semakin tinggi, semakin besar penyempitannya. Nah, di sini pembuluh darah kita sudah menyempit. Ini bisa dibilang 60%, 70% menyempit ya. Dan berbahayanya kalau ini pecah Bapak Ibu. Begitu ini pecah, baru dia akan menyumbat total. Seperti itu. Ya. Ini yang terjadi pada penderita eh, jantung koroner seperti itu. Oke, tadi di dalam pembuluh darah, tapi dia dari mendesak dari apa dari balik dinding pembuluh darah. Jadi bukan di dalam, tapi dari balik dinding pembuluh darah. Nah, bagaimana sih kalau sudah terjadi itu? Apa yang kita takutkan? Nah, yang kita takutkan adalah serangan jantung. Kenapa serangan jantung? Yang tadinya itu hanya menyempit 60-70%, begitu ada luka sedikit sehingga terjadi penumpukan trombus di situ. Pada saat terjadi penumpukan trombus, aliran darah berhenti total, Bapak Ibu. Nah, kalau udah berhenti total, itulah yang disebut serangan jantung total. Ya, di mana otot-otot yang harusnya dapat aliran darah mendadak tidak mendapatkan aliran darah. Disitulah kita akan merasakan nyeri dada, keringat dingin, bahkan ada yang langsung tidak sadarkan diri karena mendadak pompa jantungnya itu akan bermasalah, Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih gejalanya? Nah, ini kalau boleh saya informasikan, itu sering sekali itu serangan jantung itu pagi-pagi subuh. Jadi rumah sakit jantung itu emergensi itu biasanya dapat pasien dari jam 4 pagi sampai jam 10 pagi. Sering itu tidur tiba-tiba serangan. Kenapa itu terjadi? Ini ternyata karena pagi hari itu hormon adrenalin kita lebih tinggi dikeluarkan oleh kelenjar adrenal sehingga terjadi peningkatan frekuensi jantung dan memudahkan terjadinya pecah lesi aterosklerosis yang tadi menyempit tadi Ibu Bapak sekalian itu jadi mudah pecah. Jadi serangan jantung itu biasanya mendadak pecahnya penyempitan, sedangkan penyempitan berlangsungnya itu tahunan. Yang sudah tahunan nanti pada suatu saat dia akan pecah, itulah serangan jantung. Jadi harus kita bedakan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini 90% penderita serangan jantung memang akibat gumpalan darah. Nah, yang tadi ya apabila dia terluka terjadilah trombus atau gumpalan darah menumpuk sehingga menghambat atau mengeblok total aliran darah sehingga sel-sel jantung. Nah, ini gejalanya Bapak Ibu. Ya, apa yang terjadi? Ya, pertama ada eh, orang jantung tapi dia tidak menimbulkan gejala ada. Ya, ini saya tulis di poin pertama, tidak ada gejala. Itu bisa saja. Jadi Bapak Ibu tidak merasakan nyeri dada, tapi setelah diperiksa di ada kita namanya kita CT scan ya. Itu ternyata pembuluh darah yang tadi saya tunjukkan itu sudah ada penyempitan 60% Bapak Ibu. Tapi Ibu nggak merasa sakit karena penyempitan yang 60% tersebut belum menunjukkan hambatan berarti bagi pembuluh darah. Tapi Bapak Ibu sudah ada penyempitan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyempitan jantung tapi sudah menimbulkan gejala. Nah, nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke leher dan ke lengan kiri. Kadang-kadang ke rahang, kadang-kadang ke punggung. Nah, itu juga khas. Jadi hati-hati jangan salah Bapak Ibu. Kalau ada rahangnya sakit, dada nggak nyaman, itu belum tentu sakit gigi. Bisa saja itu adalah serangan jantung atau menderita jantung koroner, walaupun belum serangan. Atau enggak dari dada kiri kok pegelnya sampai ke lengan kiri. Nah, itu juga khas. Begitu ibu nyeri dada, tiba-tiba lengan kirinya ikut nggak enak, itu termasuk penyakit jantung koroner. Apalagi kalau sampai punggungnya nyeri, pegel, itu khas sekali Bapak Ibu. Ya, dan ada juga yang denyut jantung tidak teratur, bahkan ada yang mati mendadak. Dia tidak ada gejala, ujuk-ujuk tiba-tiba keringat dingin mati mendadak. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Jadi dia kadang penyakit jantung koroner ada yang memberikan gejala, ada yang tidak menimbulkan tiba-tiba mati mendadak. Itu yang kita takutkan.
Sehingga memang kita perlu usia di atas 40 tahun lebih baik kita lakukan screening Bapak Ibu. Kita untuk mencari apakah kita menderita sakit jantung atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu sekali melakukan pencegahan itu dengan mengkonsumsi makanan sehat atau suplemen untuk menghindari penyempitan jantung. Nah, ini kelihatan kalau nyeri dada megang tangan kiri, ini di sini adalah area jantung yang terasa panas, nyeri dada itu di dada sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat yang khas itu lokasinya bisa di belakang tulang dada, dada sebelah kiri. Ya, itu rasanya kayak di tiban benda berat, ya kayak di rumah ditusuk nggak jelas pokoknya Bapak Ibu. Kadang ada penjalaran ke leher, rahang bawah, bahu, punggung, sampai ada gejala penyerta seperti sesak, keringat dingin, pucat. Nah, kalau udah timbul begini, udah Bapak Ibu tidak usah menunggu pagi atau tidak usah menunggu waktu, nggak usah sampai dikerok dulu, dipijit dulu, langsung bawa ke pusat rumah sakit jantung atau barangkali ke rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas jantung. Nah, ini mudahnya kita lihat. Ya, kenapa ini kita sebaiknya kita kenali? Karena rasanya kadang mirip-mirip dengan sakit mah, Bapak Ibu. Ya, ini banyak yang ketukar sakit mah dikira jantung, sakit jantung dikira sakit mah. Kalau sakit mah dikira jantung itu lebih lebih aman karena apa? Kita segera melakukan screening. Begitu dilakukan screening, periksa macam-macam, hasilnya bagus, aman. Yang menjadi masalah kalau kita tidak tahu, kita kira itu sakit mah, ternyata jantung. Kita lengah, dibiarkan, terjadilah serangan jantung dan terlambat. Ya, ini kalau dilihat yang gambar pertama ini kan lokasi sakit mah ini. Ya dari ulu hati ke bawah nih. Gambar ini juga. Sakit mah pun ada ya, GERD namanya tuh rasanya kecekek di sini itu sama. Kalau ini khas sampai ke lengan sini. Ya, ini sampai ke punggung. Ini lokasi-lokasi khas serangan jantung ya. Ibu Bapak sekalian perlu tahu sehingga nanti pada saat bertemu dengan klien bisa mengidentifikasikan kemungkinan ini sakit jantung atau sakit mah atau sakit GERD gitu sehingga kita bisa memberikan advice apa yang harus diambil tindakan bagi klien kita. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ini jantung, di sinilah di pembuluh darahnya ini. Ada penyempitan, tiba-tiba pecah, ada blood clot, kuan darah yang menyumbat serangan jantung. Kalau serangan jantung penyempitannya di sini, otot-otot yang sini akan mati. Nah, inilah yang bikin gagal jantung, Bapak Ibu. Ya, saya akan, ini contoh serangan jantung. Irfan? Terlihat Pak Dokter. Ya, ini kita lihat ya, Bapak Ibu, ada, ini jantung. Ya, sekilas yang kita lihat dia sedang berdenyut, tapi kita nggak bisa ngelihat nih. Nanti akan kita buka. Nah, kita fokus di pembuluh darahnya ini, Bapak Ibu. Ini yang tadi saya bilang, penyempitan itu ya di sini, bukan di dalam, bukan yang besar-besar ini, tapi yang kecil-kecil ini di dinding. Nah, ya, pertama kita lihat eh, penyempitan ini terjadi tidak dalam 1 minggu, 2 minggu, Bapak Ibu. Ini tahunan, ya, mendorong dari dalam balik dinding ini ke arah pembuluh darah. Ini tahunan terjadi. Nah, kalau serangan itu baru sesaat. Ini yang terjadi. Ya, pertama aliran darah ini seperti biasa mengalir di sini. Ini orangnya mungkin baru nyeri-nyeri dada aja. Ini plak, kita nyebutnya plak ya, sehingga aliran darah berkurang di sini. Ya. Nah, ini kalau dilihat sekitar 50%. Nah, ini ada luka Bapak Ibu. Ya, mendadak plaknya breaks open, maksudnya luka, apa terjadi luka. Nah, ini kan belum luka ya, Bapak Ibu. Ini kita lihat ada luka di bagian sini. Di bagian sini ini ada luka. Nah, begitu dia luka, itu refleks refleks dari badan kita adalah menutup luka tersebut dengan clot, blood clot. Ya, jadi kalau kita di tangan kita berdarah, kenapa ada bekuan darah? Yaitu untuk menutup luka. Nah, itu refleks Bapak Ibu. Begitu di dalam plaknya ini pecah, luka, di sini fibrin-fibrin numpuk semua di sini Bapak Ibu. Sehingga timbul bekuan darah dan itulah yang membuat serangan numpuk, numpuk, numpuk semakin banyak sampai blok total. Ini
bekuan darah ini kayak agar-agar Bapak Ibu, numpuk di sini. Benar-benar nutup, jadi tidak bisa terkirim ke sini. Nah, ini yang terjadi. Serangan jantung itu seperti ini, ya. Terus kita lihat daerah sini menutup total, daerah sebelah sininya tentu tidak dapat oksigenasi, tidak dapat nutrisi, tidak dapat aliran darah, rusaklah di situ pembuluh darah. Makanya kadang serangan jantung beda-beda, ada yang langsung meninggal, ada yang pelan-pelan sesak dulu. Nah, ini yang terjadi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat begini, ini kita lihat nih, ya, daerah dead heart muscle. Jadi otot jantungnya itu mengalami kematian otot karena ada penyempitan di bagian atas, Bapak Ibu. Inilah yang menimbulkan mati mendadak di mana jantung berhenti mendadak karena mereka sudah tidak bisa bekerja tanpa adanya suplai pembuluh darah yang memadai. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kuncinya ya, serangan jantung itu tidak bisa diprediksi, Bapak Ibu. Sedang olahraga, tiba-tiba nyeri dada, keringat dingin, duduk 1 jam meninggal. Banyak yang 1 jam itu meninggal. Ya, kenapa bisa meninggal? Ini ada yang namanya fibrilasi ventrikel. Ventrikel itu adalah bagian jantung yang mempunyai otot lebih tebal dan dia bisa melakukan kontraksi. Fibrilasi ventrikel itu terjadi apabila sumbatan total, otot-otot jantung tidak mendapatkan oksigenase, dia hanya bergetar, tidak bisa berdenyut, dan disitulah terjadi kematian otot jantung. Dulu terjadi jantung seperti nyeri dada, keringat dingin sampai ke punggung, bahkan ada yang tidak sadarkan diri, Bapak Ibu. Biasanya di jam pertama apabila tidak mendapatkan pertolongan meninggal. Kalau kita temukan ya tetap standarnya pertolongan mendorkan pakaian dengan jangan diajak ngobrol atau jangan cepat dipindah-pindahkan, rileks, ditenangkan Bapak Ibu. Tak sadar biasanya kita lakukan pertolongan pembuatan, ya kita serikan ya Bapak Ibu sekalian. Pertolongannya gimana sih Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya pasang ring ya. Inilah barangnya Bapak Ibu, kecil sekali. Kalau Bapak Ibu ingat pulpen batu ya, itu ya ini kita masukkan ke dalam dinding pembuluh darah yang menyumbat. Kita masukkan terus kita kembangkan ya. Di Indonesia sudah banyak sekali ya, ada satu orang bisa dipasang sampai 7 ring Bapak Ibu sekalian. Dalam kurun waktu 5 tahun bisa sampai 7-8 ring. Ini kita pasang. Nah ini gambar angiografinya contohnya yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ya, menyampit itu langsung putus tuh nggak ada aliran sama sekali yang dikasih panah ini ya. Yang dikasih panah ini. Ini kalau kita periksa di kateterisasi seperti ini Bapak Ibu. Pembuluh darah kita tuh putus di tengah. Ini yang harus dipasang ring. Ringnya seberapa? Ini ringnya. Biayanya berapa? Minimal 50-60 juta Bapak Ibu. Kita pakai BPJS mungkin gratis, tapi jenis ringnya ya yang seadanya. Itulah yang kadang-kadang orang eh, tahun ini dipasang ring, tahun depan, 2 tahun, 3 tahun dipasang lagi. Itu juga berhubungan dengan kualitas dan gaya hidup ya. Oke, ini sebenarnya harus kita intervensi Bapak Ibu sekalian ya. Ini banyak sekali ya, modifikasi gaya hidup, menurunkan resiko ya. Ya rajin beribadah itu ya, bisa mengatasi stres ya. Stop merokok, alkohol, makan makanan sehat seimbang, pertahankan kebugaran dan olahraga teratur. Ya, itu aja Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti bisa diskusi. Silahkan Mas Irfan, saya serahkan kembali Mas Irfan. Iya, terima kasih Pak Dokter. Rupanya ini sudah banyak yang bertanya, tapi kita tahan dulu, kita lanjutkan dulu presentasi dari Bu Irin. Halo Bu Irin. Dan ini pertanyaan nanti kita jawab pas di sesi Diska. Bu Irin, sudah siap Ibu? Sudah. Oke, siap. Silakan Ibu Irin. Waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke herbalnya untuk penyakit jantung ya Bu ya. Tadi kan Dokter Jimmy sudah memberitahu ya untuk jantung koroner itu penyebabnya apa sih? Pertama itu ada kolesterol, tekanan darah tinggi, terus ada penyumbatan, ada plaknya karena kolesterol tersebut, ada inflamasi. Nah, ini kita ada 2 paket. Ada paket penyakit kolesterol dan paket penyakit hipertensi. Nah, itu kita bisa gunakan untuk jantung koroner. Jangan ke atas Ini untuk paket kolesterol itu ada Renco, Apikuna, sama Gamasigamat. Tadi sudah dikatakan dari Dokter Jimmy, untuk kolesterol ini kita bisa untuk menggunakan Renco, yaitu mengurangi lemak darah. Isinya apa sih dari Renco sendiri? Renco ini isinya ada daun teh hijau, buah asam glugur, rimpang kunyit, daun kemuning, sama daun jati Belanda. Dari kelima ekstrak ini, selain untuk mengurangi lemak darah, dia juga bisa untuk menurunkan berat badan. Di mana tadi untuk obesitas sendiri juga bisa menyebabkan penyakit jantung tersebut. Nah, di sini untuk teh hijau biasanya untuk ke pencernaannya. Jadi lebih ke arah dia agar pencernaan itu jadi mudah buang air besar, seperti itu. Yang kedua, ini ada asam glugur. Nah, asam glugur sendiri di sini dapat menurunkan berat badan, baik untuk kesehatan jantung, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Ada rimpang kunyit. Nah, untuk rimpang kunyit ini sendiri, dia juga bisa sebagai antiinflamasi. Tadi Dokter Jimmy juga menyebutkan bahwa jantung itu ada penyempitan dikarenakan inflamasi. Nah, di sini Renco ada rimpang kunyit. Rimpang kunyit itu sebagai antiinflamasinya dan antioksidan. Yang keempat ada daun kemuning. Daun kemuning ini bisa menurunkan kadar kolesterol darah sama mengurangi lemak tubuh yang berlebihan. Yang terakhir ada daun jati Belanda. Nah, daun jati Belanda ini banyak sekali dikenal untuk mengurangi obesitas, jadi kegemukan. Biasanya itu dibuat tunggal. Cuma sekarang untuk di BPOM itu tidak bisa tunggal karena jati Belanda ini efeknya itu ke pencernaan langsung diare kalau terlalu banyak. Seperti itu. Nah, dari Renco ini kita dosisnya itu 500% kadarnya di Renco. Jadi setiap zat aktifnya itu awalnya itu 300, makanya kita ubah kemasannya sekarang kadarnya menjadi 500. Jadi kalau misalnya nanti untuk pemakaian Renco sendiri, kita bisa 2 kali sehari 1 kapsul. Kalau misalnya untuk perawatan, pengobatan bisa 2 kali 2. Tapi diusahakan coba dengan sehari sekali. Tapi kalau udah terlalu obesitas, gemuk, kita gunakan yang 2 kali 2. Seperti itu. Ini nomor izin edarnya. Yang kedua ada produk Apikuna. Nah, di sini Apikuna sendiri isinya itu herba pegagan, di mana untuk membantu sirkulasi darah. Selain membantu sirkulasi darah, pegagan ini sebagai antiinflamasi juga. Jadi bisa digunakan pada penyakit jantung. Biar tidak terjadi arteriosklerosis yang tadinya ada gumpalan darah tersebut. Jadi darahnya nanti lancar di sini. Jadi untuk pengencer darah juga untuk Apikuna sendiri. Ini isi kandungannya ada flavonoid, asiatikosid, karotenoid, asam brahmanat. Nah, di sini yang sebagai untuk sirkulasi darah itu ada flavonoid.
Ini minumnya sehari sekali saja. Dan untuk apikuna ini tidak bisa diberikan bersamaan dengan obat pengencer darah seperti aspirin, seperti itu nggak bisa diberikan. Atau kayak clopidogrel itu tidak bisa bersamaan dengan pengencer darah. Jadi kalau misalnya nanti ada pasien yang memang ada riwayat penyakit jantung ditanyakan terlebih dahulu, ada nggak diberikan nggak obat pengencer darah. Nah, kalau misalnya diberikan tidak bisa dibarengi oleh apikuna ini. Diminumnya untuk perawatan sehari sampai 2 kali sehari 1 kapsul aja, pengobatan 2 kali. Kalau perawatan biasanya 1 kali 1 juga sudah cukup. Ini izin edarnya. Nah, yang ketiga ini ada gamat. Gamat ini digunakan untuk elastisitas dari pembuluh darahnya sendiri. Selain untuk tulang, dia juga bisa untuk elastisitas pembuluh darah. Jadi kita gunakan di paket kolesterol ini ada Renko untuk kolesterolnya sendiri, apikuna inflamasi, dan gamasigamat untuk elastisitas pembuluh darahnya. Nah, ini kandungannya dari gamat sendiri ada kolagen, mukopolisakarida, kondroitin, glukosamin, asam amino, omega 3, glikoprotein, di mana omega 3 itu bagus buat jantung. Ini untuk khasiatnya, dosisnya bisa digunakan 3 kali sehari 2 tablet. Atau kalau misalnya untuk perawatan bisa sehari sekali dulu dari dosis terendah, karena di sini untuk gamasigamat itu dosisnya 610 mg. Itu kita gunakan kadarnya 6:1. Jadi udah 600% sendiri untuk si gamatnya. Ini nomor izin edarnya. Yang kedua nanti ada paket hipertensi. Paket hipertensi ini ada Coagis. Nah, Coagis ini yang membantu menurunkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya penyakit jantung biasanya riwayat hipertensi seperti itu. Selain untuk mengurangi makanan yang garam, dia juga bisa kita cegah dengan Coagis ini. Tapi tidak bisa dibarengi dengan obat kimianya. Kalau misalnya emang mau dibarengi bisa, tapi jeda 2 jam. Seperti itu. Nah, ini isinya apa aja sih? Ada buah mengkudu, daun kumis kucing, sama pegagan. Jadi selain untuk menurunkan tensi darah, dia herba pegagan juga untuk melancarkan peredaran darah dan untuk inflamasinya. Ini buah mengkudu. Ini kandungannya ada terpenoid, skolopetin, zat asetil, antraquinon. Manfaatnya sendiri di sini meningkatkan sistem kekebalan tubuh, anti peradangan, menurunkan kolesterol juga bisa untuk buah mengkudu sendiri, mengendalikan tekanan darah tinggi dan membantu mencegah terjadinya stroke. Untuk daun kumis kucing, dia ada ortosipon sama garam kalium dan flavonoid. Nah, ini bisa untuk menurunkan hipertensi dan juga untuk melarutkan asam urat, asam oksalat yang dari tubuh terutama pada kandung kemih, empedu, dan ginjal. Jadi kalau misalnya ini untuk melancarkan biasanya yang memberikan efek diuretik, jadi peluru seni. Jadi yang batu ginjal bisa gunain Coagis. Tapi lebih ke arah di sini tekanan darahnya. Seperti itu. Nah, ini yang pegagan. Tadi hampir sama untuk khasiatnya. Diminumnya itu kalau misalnya tinggi hipertensinya, misalnya di atas 200, itu bisa dengan yang kimia dulu, misalnya diberikan amlodipin. Nah, habis dari diberikan amlodipin, misalnya malam diberikannya, Coagis sendiri kita bisa diberikannya pagi, langsung 2 kapsul.
Jadi biar seimbangin. Nanti kalau untuk mau lepas, dia bisa perlahan-lahan untuk pelepasannya dari yang kimia seperti itu. Yang kedua ini ada osiatusan. Osiatusan ini hampir sama dengan apikuna, yaitu membantu sirkulasi darah, tetapi bedanya di sini ada jintan hitamnya selain dari pegagan. Nah, ini untuk khasiatnya membantu melancarkan sirkulasi darah, membantu meningkatkan daya ingat, membantu melindungi saluran pencernaan sebagai anti nyeri dan anti radang, membantu meningkatkan sistem imun. Ini untuk yang pegagan sendiri manfaatnya. Nah, kalau ditambahkan jintan hitam ini, dia membantu mencegah perkembangan sel kanker dan sebagai antiinflamasi juga. Selain itu untuk pencernaan jintan hitam itu bagus. Biasanya ini kayak untuk orang yang tipes bisa menggunakan osiatusan seperti itu. Nah, ini diminumnya 1 kali 1 untuk hari pertama, hari keduanya 1 kapsul malam. Untuk hari ketiga itu pagi, siang, atau malam. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi pertama itu sehari sekali dulu pagi. Terakhir ini hampir sama tadi gamat. Jadi kalau misalnya untuk penyakit jantung kita biasanya combine. Misalnya kalau kita ada paket stroke biasanya itu ada kolesterol yaitu Renko, Wagis buat hipertensinya sama Gamasigamat. Akan tetapi di situ kurang apikuna untuk pengencer darahnya. Jadi bisa ditambahkan kalau misalnya ada yang penyakit jantung tersebut. Gitu. Mungkin cukup dari saya, Irfan. Oke, siap. Terima kasih, Bu Irin. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Dr. Jimmy dan Bu Irin solusinya. Jadi ini kita masuk ke langsung aja jawab pertanyaan kali ya, Pak Dokter dan Bu Irin. Ini karena banyak juga. Ya, langsung aja dari pertanyaan pertama ini ada Bu Rina, Pak Dokter. Ada pertanyaan, gejala jantung koroner kok mirip sekali dengan gejala asam lambung tinggi. Bagaimana membedakannya, Dok? Gitu. Dari Bu Rina. Ya, ini pertanyaan bagus sekali Mas Irfan karena memang banyak kecolongan di sini dan uniknya adalah kita serba salah nih kadang-kadang nih. Kenapa saya bilang serba salah? Jadi salah satu obat penyakit jantung koroner yang bisa menurunkan risiko serangan jantung adalah pengencer darah. Sedangkan pengencer darah itu kalau diberikan itu bisa bikin sakit mah. Nah, jadi kadang-kadang susahnya kalau dia nih sakit mah tapi langsung kita, wah ini sakit jantung nih, kasih obat pengencer darah, itu kita yang sakit mah malah bertambah parah itu bisa. Bahkan bisa terjadi perdarahan lambung. Karena salah satu kontraindikasi atau efek samping lah ya, efek samping obat-obat pengencer darah itu adalah pencernaan itu bleeding ya, perdarahan. Oke. Nah, jadi ini memang perlu jam terbang Bapak Ibu, perlu bersinggungan terus ya dengan keluhan ini baru bisa membedakan. Yang pertama, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan dengan hanya satu data, misalnya perut kembung, nyeri, dan ulu hati nggak enak. Cukup nggak? Ya. Kalau di bidang kesehatan ini, dokter itu kita jadi kayak main detektif, Bapak Ibu. Kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Ya, contoh sakit jantung itu ada yang khas, Bapak Ibu, yaitu apa? Itu kadang naik ke rahang nyerinya, kadang nembus ke punggung, dan yang utama adalah itu biasanya timbul pada saat kita beraktivitas. Ya, dan keluhannya itu berkurang pada saat kita sudah istirahat diam. Nah, kalau sakit mah nggak begitu. Kalau sakit mah itu biasanya hubungannya adalah pada saat dia timbul, kita isi makanan sedikit-sedikit agak lebih enak. Gitu. Nah, ada satu lagi, ibu bapak harus intervensi. Bagaimana caranya? Tidurkan itu kliennya, langsung ibu boleh kita pakai tangan. Kalau di klinik itu istilah kedokteran namanya palpasi.
Jadi tangan kita harus menekan itu perutnya, itu lambungnya. Ya, kalau sakit mah, ya itu pada saat perutnya ditekan dari tengah pusar sampai ke ulu hati, itu pasti sakit Bapak Ibu. Tapi kalau sakit jantung itu tidak pengaruh, itu satu. Ya. Kedua, kalau sakit mah itu timbulnya tidak ada hubungan dengan aktivitas. Ibu lagi diem, lagi bengong, ataupun lagi lari, lagi olahraga, sama sakitnya. Kalau emang perutnya kosong dan lagi asamnya keluar, itu timbul. Ya, Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, biasanya serangan jantung ada gejala tambahan. Apa itu? Satu, yang paling khas adalah keringat dingin. Keringat dingin. Yang kedua, biasanya denyut jantung makin cepat. Biasanya tuh makin cepat. Ya. Ketiga, pada saat ditanya perutnya sakit, titiknya sebelah mana nggak bisa jawab. Ulu hati ini dok yang sakit dok, dipencet agak tambah sakit, ya itu sakit mah. Tapi kalau ini kayaknya ulu hati tapi juga nggak jelas dok, sampai ke dada, sampai ke belakang, nah itu udah kemungkinan besar serangan jantung atau sakit jantung. Tapi kalau dia bilang, gini dok, saya itu kalau habis makan pedas, kadang-kadang perut nggak enak. Terus kalau habis makan kekenyangan, saya kayak kecekek nih dok. Itu bukan jantung, itu memang GERD namanya. Ya panas, dada saya dok panas. Itu karena ibu makan kebanyakan yang berulang-ulang. Habis makan tidur. Jadi katup esofagusnya dol yang harusnya one way, ini jadi two way gitu. Jadi di esofagus kita ini Bapak Ibu ada katup. Dia tuh makanan bisa turun tapi nggak bisa naik, susah. Nah kalau GERD itu bocor, asam lambung naik itu kayak serangan jantung kebakar di dadanya. Ya, jadi ibu kumpulkan data, bapak ibu lagi sudah berapa hari nih nggak teratur makan misalnya, sering makan kekenyangan, sering rasa tercekiknya karena makanan gitu ya. Tapi kalau dia bilang, dok saya ini setiap jalan jauh, setiap saya naik tangga kok dada nggak enak ya, terus agak nyeri. Terus kalau begitu saya istirahat baru enak. Itu udah pasti sakit jantung, Bapak Ibu. Ya, dok, saya kalau naik tangga ngos-ngosan, tapi nggak nyeri dada. Nah, itu bisa karena sakit jantung, bisa ibu bapak nggak pernah olahraga, itu bisa. Ya, orang nggak pernah olahraga, overweight suruh naik 3 lantai juga ngos-ngosan. Nah, kuncinya itu, sakit jantung biasa timbul pada saat aktivitas, nyeri dadanya. Kalau sakit mah ya karena perut kosong, teratur seperti itu. Beranikan diri untuk memeriksa Bapak Ibu, ya tangan aja, tekan ulu hatinya, diketuk. Kalau ibu bapak punya bisa mendengarkan, biasanya kalau sakit mah itu ada ciri khasnya kadang-kadang bising usus atau pergerak jadi lebih berisik. Kalau sakit jantung mah nggak pengaruh gitu ya. Itu sih bisa membedakannya seperti itu. Makasih Jadi dok. tidak usah ragu untuk nanya historinya, ibu gimana makan teratur enggak ya. Kadang-kadang kalau saya ada yang mengeluh begitu tapi baru saya tanya, "Bapak ngerokok?" "Ya, Dok, saya ngerokok." Terus makan apa kolesterol saya tinggi, saya ada kencing manis, wah harinya jantung dulu tuh orang resikonya aja rokok, kolesterol, kencing manis. Terus saya juga punya darah tinggi, Dok. Ibu, Bapak punya resiko 4 ini, nyeri dada, udah kita berpikir jantung dulu, kita screening gitu loh. Ya, seperti itu. Makasih dok. Oh ya, satu lagi, Mas Irfan kalau boleh saya tambah. Sakit jantung koroner ini banyak mengenai laki-laki. Jadi kalau ada wanita muda, haidnya masih lancar, perut nggak enak ya, itu kita gali sedikit kemungkinan itu mah bisa. Begitu ya. Silakan. Iya, baik. Oh, keren juga ya ini. Jadi pencegahannya bisa menggunakan ini ya Pak Dokter, lebih dari apa namanya pakai lambung atau pakai kolesterol. Jadi gini, memang kita lebih baik mencegah gitu ya. Kita mencegah ya Bapak Ibu sekalian. Herbal kita memang didesain untuk mensupport program pemerintah yaitu pencegahan. Jadi kita ini sedang promotif ini ya, promotif memberitahukan, mengedukasi masyarakat agar tahu tentang kesehatan. Yang kedua, kita melanjutkan program pemerintah preventif, bagaimana biar nggak kena jantung dari faktor resiko, ya. Atau kita memang mencegah penyakit jantung dalam keadaan kita benar-benar sehat, ya.
Kalau kita mencegah penyakit jantung dalam keadaan kita beresiko, itu tadi Bu Irin sudah jelas sekali. Resiko sakit jantung apa sih, Mas Irfan? Satu, merokok. Dua, darah tinggi. Ketiga, kencing manis. Keempat, kolesterol. Kelima, keturunan. Nah, kita pilih aja. Dok, saya itu kolesterol saya tinggi, dok. Terus tensi saya tinggi. Nah, itu kita langsung mengarah ke paket hipertensi. Kita mengarah ke paket kolesterol. Nah, itu nanti penggunanya sesuai yang dijelaskan Bu Irin untuk maintenance saja, Bapak Ibu. Dari dosis kecil, terus nanti dosis optimal maintenance saja. Ya, kalau dibilang dok ini nggak apa-apa, ya kita juga makan, kalau kita kuat mah makan sayur Bapak Ibu, makan sayur buah seberapa kilo gitu ya, ini udah dikasih ekstrak herbal gitu loh. Ya, kita sesuaikan, itu yang pertama. Yang kedua, dok saya nggak ada tensi tinggi, terus saya nggak ada kolesterol tinggi dan lain-lain. Oke, kalau pengakuannya seperti itu, kita bisa untuk perawatan. Seperti apa? Satu, ada yang namanya resiko terjadinya penyakit jantung, terjadinya hipertensi itu karena pengentalan darah, misalnya. Ya, yang kedua itu terjadinya karena inflamasi. Ya, tadi ada beberapa ya, Ibu Irin ya. Ada untuk pengentalan darah, ada untuk mencegah inflamasi, itu kita bisa gunakan. Misalnya ada Renco yang memang dalam keadaan sehat itu aman. Kita saat ini belum mengaku tidak ada kolesterol, Bapak Ibu. Ya, tapi pada saat diperiksa ternyata naik sedikit-sedikit seperti itu. Jadi kalau saya sih menyarankan Renco dan Gamasi itu Indonesia Rayanya kita hidup sehat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu klaim nggak ada apa-apa itu berdua itu menjaga bagus. Kalau dok saya sudah ada hipertensi, Renco Gamasi, plus ada yang tambahan untuk yang tensi. Dok saya kemarin ada pemeriksaan treadmill positif, pada saat saya CT scan ada penyempitan 30%. Dokter nggak ngasih obat tuh Bu penyempitan 30%. Nah, Ibu minum apa? Ibu minum yang kita punya yang bisa mengencerkan darah seperti itu. Ya, jadi ini nanti barangkali perlu ya sering rutin bertemu Bapak Ibu, nanti Ibu Iri juga bisa akan kasih masukan. Lama-lama tuh kita gambarannya udah paham. Oh, begini, oke perawatannya ini. Oh, dia sudah periksa tapi dokternya nggak kasih, kita kasih ini seperti itu. Ya, yang penting paham gambaran besarnya dulu. Seperti itu ya. Nggak semuanya apa namanya, nggak semuanya tuh harus pakai obat. Kadang-kadang baru sedikit, bagaimana caranya biar nggak perlu minum obat ya kita maintain seperti itu. Silakan Mas Irfan. Iya, terima kasih Pak Dokter. Iya. Eh, Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Pak Dokter dari Bu Intan. Bu Intan SD. Izin bertanya dokter, almarhum bapak saya meninggal karena penyakit lemah jantung. Apa ada kemungkinan kami anak-anaknya punya potensi lemah jantung juga? Ya, pertama saya harus tahu dulu usia berapa meninggal. Ya, kalau usianya di atas 75 tahun itu di Indonesia biasanya umur 75 tahun ke atas itu pompa jantung mengalami penurunan, terutama kalau sudah mulai memiliki penyakit jantung sebelumnya, penyakit jantung koroner, gitu ya. Nah, kalau dalam dunia kedokteran biasanya yang disebut lemah jantung itu apabila pompanya menurun dan denyut jantungnya juga menurun, Mas Irfan. Ini lazim pada pasien-pasien usia 75 tahun ke atas, usia tua. Ya, makanya kalau zaman sekarang nih ada yang namanya pacemaker. Alatnya tuh kayak kayak generator. Nah, biasanya kalau yang jantungnya denyutnya malas itu dipasang pacemaker. Pacemaker kayak baterai, ya baterai kecil segini ditaruh di dalam kulit, kabelnya disambung ke dalam jantung. Dia yang akan memicu jantung untuk berdenyut. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, saya harus tahu nih dulu Bapak itu ada riwayat apa, jantung koroner atau bukan. Ternyata kalau diperiksa, oh ada jantung koroner dari usia 40, baru lama-kelamaan ada lemah jantung. Nah, pertanyaannya adalah apabila seseorang itu mengalami penyempitan lebih muda, itu dia bisa dibilang itu mempunyai bakat. Ya, contoh ada seorang ibu dan seorang bapak yang umur 40-50 sudah ada penyempitan koroner 30-40%. Nah, padahal kedua orang ini dietnya ketat, tidak perokok, tidak kolesterol, tapi kenapa menyempit?
Nah, itu namanya punya bakat, Bapak Ibu. Nah, kalau dia punya bakat itu tentunya diturunkan. Nah, kalau diturunkan itu bukan pasti bahwa keturunannya punya penyempitan, bukan. Itu cuma bisa dipastikan bahwa keturunannya mempunyai risiko lebih tinggi dari orang lain. Gitu. Nah, terus seberapa mungkin ini saya punya keturunan sakit jantung, terus seberapa mungkin saya bisa penyempitan? Tergantung lifestyle kita dan tergantung seberapa kuat tubuh kita merespon terhadap lingkungan, terhadap makanan, terhadap lingkungan seperti itu. Nah, kalau saran saya, 5 tadi anggaplah ibu sudah punya nih satu faktor resiko keturunan. Tinggal yang 4 dijaga, ibu bapak. Jangan merokok lah, tensi dikendalikan lah, kolesterol dikendalikan lah, manis-manis dihindari. Nah, yang paling lazim itu kolesterol sama tensi, Mas Irfan. Karena saya masih temu nih banyak orang nih bahwa semakin itu tidak normal, mungkin wajar. Wajar beda sama normal ya. Jadi orang semakin tua itu tensinya tambah naik itu wajar karena kaku pembuluh darah kan. Tapi keadaan itu tidak normal Bapak Ibu. Jadi harus kita intervensi gitu. Ya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Pak Mau Dokter. berapa? Kasih dokter tempat lokal. Iya, Bu Dewi, Bu Intan. Begitu ya, Ibu. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dokter. Ya. Dari Pak Barlian. Halo, Pak Barlian. Mau tanya, Dok, apakah kolesterol bisa menyebabkan serangan jantung? Ya, rupanya Ya. tadi sudah Oke. dijawab. Jadi tadi saya sudah informasikan ya, kolesterol, terus hipertensi, apalagi kencing manis, merokok, keturunan itu faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, yang disebutkan Pak Barlian tadi, kolesterol, itu kolesterol menyebabkan penyempitan, Bapak Ibu. Tadi ingat ya, ada gambar pembuluh darah, menyempit itu ada warna kuning, kuning gading, menyempit. Itu kenapa bisa menyempit? Karena kolesterol tinggi, karena inflamasi. Serangan jantung bukan gara-gara kolesterol. Ya, kolesterol merokok itu menyebabkan ada plak, menyebabkan penyempitan. Nah, serangan jantung kapan datangnya? Pada saat penyempitannya ini ruptur, luka. Begitu dia luka, terjadilah penumpukan fibrin-fibrin itu blood clot, nyumbet total itu serangan. Jadi bedakan penyempitan dulu baru serangan. Penyempitan yang bikin apa? Merokok, darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Jadi penyempitan. Kalau sudah menyempit, begitu kena darah luka, serangan. Maka serangan jantung sering pada saat orang lari kan, main bola, main futsal, tarik tambang, jantung cepat, aliran darah cepat, begitu aliran darah cepat, luka itu robek, mampet seperti itu. Jelas? Oke, Pak Dokter. Kemudian, Lihat, ini saya diskusi aja boleh diskusi langsung. Jelas dok, makasih dok. Yang penting sehat terus Pak Barkan. Dok, ada satu lagi dok. Kalau perokok pasif itu bisa nggak dok ya? Sama. Jadi perokok pasif juga faktor risiko karena apa? Karena langsung kita hirup Pak. Ya itu kalau saya meeting ada AC masih merokok juga itu dok. Ya itu berarti itu justru lebih berbahaya itu Pak Bardian. Itu justru lebih berbahaya. Karena yang keluar dari pembakaran tidak lewat filter segala macam. Kalian merokok aja Om Barlian. oh, Nah, setidaknya menikmati Pak masih Barlian. nggak bisa menikmati dok. Oh gitu. Ini dok kan ini teman kantor saya nih dok. Ya. Tanggal 1 Desember 2022 itu kan saya QRME. Ya. Itu terindikasi kalau dia ada kolesterol tuh ukurannya 72 lah gitu kan, udah di atas normal. Kemarin 6 bulan kemudian di pembuluh darah sebelah kirinya itu udah penyempitan 95%, sebelah kanan 85%. Wah berat itu Pak. Jadi akhirnya dia pasang ring. Di awal pada saat pemeriksaan itu saya kasih tahu, padahal orang ini tidak merokok,
tidak pernah jajan, jadi kalau makan itu bawa dari rumah lah gitu, Dok. Ya, Saya heran sih kok gitu ya. ya. 5 yang tadi, Pak. Merokok, hipertensi, kencing manis, kolesterol, keturunan, bisa bakat. Ya, itu pertama. 2, ngerokok ini yang berat ini. Ya, kadang-kadang nggak ngerokok, tapi dia kena radikal bebas dari asap, asap orang lain, perokok pasif. Dan kalau saya sih perlu diteliti tuh bakatnya itu, hati-hati itu kalau bakat. Kencing Bakat manis ya, nggak? jadi udah ada Kencing manis nggak, gennya Pak ini. Barlian? Enggak, dia nggak ada kencing manis, nggak ada apa, sehat lah. Kalau kan kita tiap 6 bulan diperiksa Ah, ya. gitu. Tapi Berarti si bapak ini cenderung berbakat pembuluh darahnya itu terhadap respon lingkungan. Entah dia menghirup radikal bebas, entah dia badannya punya lebih mudah timbul plak seperti itu. Biasanya kalau bakat begini itu harusnya sih LDL-nya perbandingan dengan HDL-nya cenderung bermasalah itu Pak Barlian. oh gitu. Ya. Hmm. Ya, Dok, thank you, Dok. Nah ini perlu tuh, ini perlu dikasih Renko itu. Sudah, Dok, sudah saya Karena tawarkan, tapi ya tahu sendirilah, Dok, aheo ya akhirnya 6 bulan kemudian ya sudah gitu kan. Jadi itu kan buat buat cerita kita di depan panggung. Kalau ngeyel ya betul, udah 6 bulan, dia jatuhnya betul. 6 bulan gitu. Iya, betul. Itu, Dok. Yes, Thank you, Dok. Terima kasih, Dok. sama-sama. Oke. Berarti Renko itu benar-benar penting ya Pak Dokter. Ya kita sebutnya apa ya, Indonesia Rayanya lah Pak. Indonesia Raya. Ya untuk bidang jantung ini Renko. Oke, baik. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Srianto. Halo Pak Srianto. Eh, pertanyaannya, apakah lengan kiri keluar keringat dingin? Apa sudah dipastikan jantung bermasalah, Dok? Eh, Pak, Nanti keluar dingin, apa sudah ah, bermasalah? jadi gini, eh, orang yang sakit jantung itu kadang ada gejala keringat dingin, ya. Tapi orang yang keringat dingin belum tentu sakit jantung. Nah, ada kasus-kasus, apalagi kalau lokal nih, doang ya, keringat dingin gitu ya. Itu biasanya berhubungan dengan kasus-kasus neurosarafan, ya, berhubungan dengan kasus-kasus sentral misalnya. Nah, kalau saran saya di analisis lagi, apakah yakin hanya lengan kiri, apakah yang itu di mana? Nanti itu batasnya jelas di titik tertentu, itu biasanya berhubungan dengan jalur saraf. Nah, kalau ditanya apakah itu pasti sakit jantung? Tidak, belum tentu. Nah, caranya bagaimana? Gampang, screening jantungnya. Kita treadmill saja. Periksa hasilnya. Kalau hasilnya bagus, ya. Kecuali saat yang sama memang mempunyai gangguan aritmia jantung, misalnya jantung yang tidak beraturan seperti itu. Seperti itu, Pak Srianto. Ya. Pak Srianto ini di mana rumahnya ya? Baik. Tinggal di daerah mana Pak Srianto? Lanjut Pak Srianto, karena keringat dingin di satu lengan itu juga tidak lazim sih. Ya, silakan Mas Irfan. Ya, kalau yang dengan seperti ini, baiknya konsumsi yang mana ini? Apakah hipertensi atau Renko dan Gamat kayak gitu, Kenapa Dok? Mas Irfan? Dengan yang apa namanya yang ditanyakan tadi Pak Srianto, Nah, kalau baiknya lengan kiri, nah ini kita kembali pada case-nya dulu ya. Ini lengan kirinya itu kenapa ya? Apakah gangguan saraf atau hormonal ya? Yang pasti untuk case-case ini kita kalau case-nya ini masih buram, tentu kita tidak bisa menegakkan ini harus pakai apa seperti itu ya. Cuma apa yang bisa kita lakukan di awal sambil menggali lebih lanjut itu dari mana, apakah dari sisi sarafnya atau dari mananya, itu paling yang bisa kita lakukan untuk case tersebut adalah untuk regenerasi sel. oh, Ya, regenerasi sel minimal ya gamasi Mas, gamat. Itu makanya saya bilang
akar semua permasalahan memang regenerasi sel sebenarnya. Cuma alangkah lebih baiknya apabila kita bisa menganalisis dulu nih arahnya kemana nih. Oh ini arahnya ke ke saraf nih. Kita cari obat yang untuk menunjang saraf, untuk serabut saraf. Oh ini arahnya ke jantung nih, kita cari yang ke jantung. Nah kalau kita belum bisa tentukan di mana ya hanya gamat yang bisa kita minum, kecuali memang untuk perawatan anggaplah ini perlu Renko juga seperti itu. Perbaiki semuanya. Mas Irfan. Oh, oke, baik. Ya begitu Pak Srianto. Nah, orang ini bagus nih Pak untuk konsumsi gamat Ya. paket. Oke, Mas Irfan. Selanjutnya ini dari Dokter Enda Barus. Mau tanya, jika terjadi serangan jantung di pagi hari sebelum ke rumah sakit, apa penanganan yang bisa dilakukan dengan cepat? Ini yang nanya siapa? Dokter Enda ya? Iya, Dokter Enda. Halo Dokter Enda. Dokter Enda, salam kenal. Salam kenal, Pak. Ini teman sejawat saya ya. Iya, Pak. Praktek di mana, Dok? Saya di Dinas Kesehatan Medan, Pak. Oh, Medan. Nah, karena nih dokter, Mas Irfan, saya jawabnya agak sedikit medis ya. Jadi, kalau serangan jantung pagi-pagi, bagi yang awam itu no untuk dikerok, digosok segala macam. Langsung bawa ke rumah sakit. Nah, kalau jawaban buat dokter Enda nih saya tambahkan ya. Jadi, ada yang namanya guideline untuk serangan jantung, yaitu apa? Jadi life savingnya itu mungkin kalau masyarakat awam pahamnya adalah yang ditaruh di bawah lidah gitu ya. Iya. Itu apa sih obat anggina tuh dikasih Sedocard itu, Bapak Iya. Ibu sekalian taruh bawah lidah. Itu bukan life saving, ya. Itu hanya mengendorkan pembuluh darah koroner. Yang life saving itu apa? Itu pengencer darah. Makanya tadi Bu Irin tuh cerita tuh ada yang buat perawat yang tidak boleh diminum pada saat dia ada minum pengencer darah apikuna ya, Bu Irin ya. Iya dokter, tapi Nah, Bu Dokter Enda, jadi kalau dokter ini mungkin lebih enak ya, dokter bisa stok yang namanya Aspilet, dok. Dokter bisa stok Aspilet dan Clopidogrel. Clopidogrel ini yang bagus Plavix aja dok, 75 mg. Jadi itu guideline-nya, kalau ada yang serangan jantung, ambil Aspilet 360 mg, langsung dikunyah Bapak Ibu. Dikunyah aja, dikunyah, setelah habis, ambil Plavix 2 tablet Dokter Enda. Ya, ambil 2 tablet, bikin catatan, bawa ke UGD. Ya nih, Bapak Ibu, guideline ini berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau Bapak Ibu cepat bawa ke rumah sakit, itu yang dikasih. Nah, itu yang dikasih. Bapak Ibu ke emergency Pondok Indah, itu yang dikasih. Ke RSUD Pasar Rebo, itu yang dikasih. Lagi jalan-jalan di Singapura, ke emergency serangan jantung, itu juga yang dikasih. Ya, makanya kalau untuk dokter biasanya punya tuh obatnya di rumah tuh, Aspilet, Plavix. Nah, seperti itu, Dokter Endah. Kasih ya, Pak. Itu powerful itu, Dok. Itu Oh, iya. powerful. Dokter kalau bawa ke emergency, dokter catat ini udah dikasih ini. Wah, itu sangat meringankan, itu menyelamatkan nyawa. Ya. Pak, satu lagi pertanyaan saya. Kalau selain dari jantung koroner, penyakit jantung yang lain, itu bisa juga kah dipakai yang bila terjadi serangan jantung itu, Pak? Jadi serangan jantung itu yang lazim itu adalah koroner, Dokter Enda. Ya. Ada yang unik itu aritmia. Ya. Nah, aritmia ini unik. Aritmia ini ada 2 yang benign atau jinak dan malignan ya. Nah, yang bisa bikin mati mendadak, kadang-kadang ini koronernya bagus. Dia atlet, tapi kenapa mati mendadak? Itu malignan aritmia, aritmia yang ganas. Yang tadi saya sebutkan. Jadi ventricle fibrilasi cuma goyang doang. Nah, kalau ini urusannya sudah beda, dokter. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini urusannya udah beda. Ini urusannya adalah jalur listrik. Jadi nggak bisa. Tidak bisa dengan pengencer darah, tidak bisa dengan yang lain, itu nggak bisa. Ini lebih kepada justru tinggal regenerasi sel aja. Barangkali Bu Irin nanti bisa buka-buka ini kamusnya Bu Irin. Jadi ini gangguan listrik. Gangguan listrik kenapa terjadi? Karena di anatomi otot jantungnya, Bapak Ibu. Anatomi otot jantungnya. Nah, itu yang
serangan jantung tipe lain, Dokter Endah. Lain itu nggak ada lagi. Oke, Pak. Ya, 2 itu aja. Kasih ya, Pak. Ya, malignan aritmia, ventricle fibrilasi. Itu kelainan genetik itu. Ya. Iya. Malam ini kita juga ada dokter juga, Dokter Maulana Pak Dokter Jimmy. Ini Dokter halo. Maulana teman sejawat saya juga ya. Iya, selamat malam Pak Dokter Maulana. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Ya, Maulana terima tugas di kasih mana, Dok? Dokter Jimmy. Ya, Tugas di mana, saya Dok? jalan-jalan dok, nggak tugas di rumah sakit. Wah, itu impian semua orang itu kerjanya jalan-jalan. Di mana, Dok? Saya di Depok dok. Oh, Depok. Iya. Iya. Jadi sering Silakan, ketemu silakan. Pak Irfan akhirnya. Oke. Main ke Bandung Iya. mampir nanti, Dokter Maulana. Insya Allah. Dulu S1 di mana, Dok? Saya di UI dok. Oh, tahun berapa, Dok? Iya. Saya di FKG. Oh, FKG. Iya. 2014 Iya, saya kemarin iya. ke Depok ambil Mars. Oh, Insya Allah. Silakan. Insya Allah. Iya. Itu pertanyaan tentang fibrilasi atrium. Jadi Iya. Dengan osteotusan dan koagis itu bagaimana? Terus kemudian tadi juga saya tanya ke Bu Irin untuk flavonoidnya kaitannya dengan di pengenceran, bisa dijelaskan tentang mekanismenya sehingga kita bisa lebih enak lagi pada saat pemberian ke klien. Itu dok ceritanya. Ya. Oke, saya jelaskan yang atrial fibrilasi, nanti yang Iya. detail cara kerja Bu Irin minta tolong dibantu ya Bu Irin ya. Iya, Dok. Oke. Ya, jadi saya juga share juga ke Bu Irin ya. Jadi di penyakit jantung ini ada 2 ya, ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah penyakit jantung yang berhubungan dengan pembuluh darah koroner ya. Yang kedua itu mungkin kalau yang orang awam ini penyakit jantung yang dari lahir ya, bawaan yang berhubungan dengan anatomi dasar jantung ya, seperti jantung bocor, gangguan katup atau yang lainnya. Nah, yang ketiga ini gangguan jantung yang berhubungan dengan jalur listriknya. Jadi Bu Irin, jadi yang bermasalah adalah listrik yang menempel di dinding jantung. Jadi dinding jantung itu kalau kita lihat seperti ini ya, seperti yang tadi itu dari atas ke bawah itu ada jalur listrik ya. Ada hisnya gitu, jalur listrik di mana ada satu titik yang menempel impuls listrik paling atas di atrium ya. Begitu diimpuls listrik nyala, dia akan mengalir ke seluruh tubuh, berdenyut dia 1 kali, berdenyut. Dan dia itu sudah didesain untuk berdenyut secara teratur, Bapak Ibu, ya, secara teratur. Nah, kalau kita bicara yang gangguan listrik, aritmia, itu tinggal kita cari aja bermasalahnya di mana. Nah, kalau dia bermasalahnya di bermasalahnya di atas, di atria, di atrium, itulah terjadi ketidakteraturan yang tadi ditanyakan Dokter Maulana, yaitu atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi itu gimana sih? Itu terjadi pada saat orang merasa denyut jantungnya itu tidak berirama. Ya, misalnya denyut jantung kita kan dek, dek, dek. Nah, kalau atrial fibrilasi itu nggak berirama, dek, 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 dek. Nah, nggak berirama sama sekali. Ya, sama sekali tidak berirama. Nah, kalau dia terjadinya di ventricle itu lebih berbahaya. Dia akan hanya begini saja. Itu bisa pusing segala macam. Nah, kalau atrial fibrilasi ini itu sama dengan yang tadi disebutkan malignan aritmia, itu urusannya adalah anatomi jantung, Bapak Ibu ya, anatomi jantung. Jadi kalau saya ditanya bagaimana dong untuk perbaikannya, ini kan jalur listrik ya, regenerasi sel. Satu, sigamat itu membantu regenerasi sel ya, sel-sel jantungnya. Dan untuk listriknya sendiri harus ada intervensi, namanya ablasi, Bapak Ibu. Ya, harus di cath lab itu, diablasi. Titiknya itu dibakar, diablet. Nah, bagaimana dengan perawatan yang tadi itu kita lanjutkan kepada komplikasi. Jadi aritmia yang berhubung yang namanya atrial fibrilasi, Bapak Ibu, itu tidak mungkin serangan membunuh, nggak mungkin. Ya, itu masuk bukan yang menjadikan terjadi serangan jantung langsung mematikan, tidak. Tapi itu beresiko terjadi serangan stroke. Nah, ini uniknya di sini nih.
Jadi nanti kita larinya kenapa ke apikuna barangkali ya untuk mengencer darah ya ke apikuna kita larinya. Osiatusan juga untuk inflamasi bisa ya dok ya. Nah jadi kalau ada yang menderita atrial fibrilasi, denyut jantung nggak beraturan, dirasakan di sini nggak beraturan, itu yang kita takutkan dok, itu bukan serangan jantung yang mendadak mati. Tapi yang kita takutkan adalah terjadi stroke. Kenapa? Karena atrial fibrilasi itu potensi menimbulkan trombus, Bapak Ibu, bekuan darah di dalam jantung. Jadi di anatomi jantung itu ada yang namanya appendix. Kalau kita kan appendix ini usus buntu ya. Nah, di jantung juga ada tuh kayak usus buntu tuh, lubang. Nah, lubang itu yang akan menimbulkan yang terjadinya trombus atau bekuan darah. Nah, pada saat pasien di atrial fibrilasi timbul trombus, apabila trombusnya pecah, nyangkut di kepala, di otak kita, itu akan stroke. Jadi stroke yang bukan perdarahan, jadi Bapak Ibu juga perlu tahu stroke itu ada dua, perdarahan dan tidak perdarahan. Yang tidak perdarahan ini karena mampet pembuluh darah otak. Itu salah satunya karena atrial fibrilasi, Dokter Maulana. Nah, sehingga pada pasien atrial fibrilasi, kita cenderung berikan, kita tidak bisa menyembuhkan hanya dengan herbal. Tapi herbal kita bisa menyelamatkan dari komplikasi dari stroke ya. Untuk mempertahankan agar tidak terjadi perburukan gamma regenerasi sel, untuk menghindari stroke kita kasih yang pengencer darah yang apikuna, osiatusan, anti inflamasi juga. Nah, untuk tindakannya ya ini saya jujur, untuk tindakannya kita butuh tindakan segera, yaitu dengan melakukan tindakan ablasi dok ya, tindakan ablasi. Jadi herbalnya ini lebih kepada menghindari yang sudah sakit atrial fibrilasi jadi stroke. Angkanya tinggi nggak sih? Tinggi sekali ya. Jadi banyak orang stroke gara-gara jantungnya nggak beraturan. Itu yang dikhawatirkan. Barangkali Dokter Irin ada insight, silakan dok. Nah, kalau dari saya itu hampir sama. Cara kerjanya si apikuna itu dia menurunkan tekanan darahnya dulu. Jadi kan itu nanti kalau untuk jantung pastikan nitric oxide-nya itu akan meningkat. Nah, nanti ada stres oksidatif. Nah, itu yang diturunkan dulu sama si apikuna sama osiatusan. Diturunkan tekanan darahnya. Nah, itu nanti akan masuk untuk ngencerin darah dengan cara dia itu tidak kaku nanti pembuluh darahnya, Dokter Maulana. Jadi dia tetap ada hipertensi, dia akan memompa darahnya ke jantung, tapi dia akan merevitalisasi si pembuluh darah biar nggak kaku. Nah, kalau kaku, tadi kan nanti akan muncul itu plak sama ada darah yang gumpal mungkin karena inflamasinya tersebut. Nah, di situ apikuna digunakan selain dari gamat seperti itu, dokter. Iya, oke. Intinya memang di situ Dokter Bu Irin. Jadi kasus dulu waktu saya masih di Jakarta ya, atrial fibrilasi itu hampir terjadinya itu stroke. Jadi Iya, betul. kadang kita kasih apa namanya? Kita kasih pengencer darah ya, kita kasih pengencer darah tapi apa namanya? Itu bukan koroner. Jadi dulu pernah kita tuh ada GP juga nanya, "Dok, ini kan bukan penyakit jantung koroner, kasih pengencer." Sebagai stroke itu akan meng-create trombus, dan trombusnya itu kalau terlepas pasti stroke gitu, udah pasti. Makanya sekarang banyak DSA kan ya, DSA karena itu udah banyak yang pengentalan begitu. Silahkan Mas Ya, Irfan. mohon maaf, Dokter Maulana iya. tadi. Iya, kalau ini kaitannya dengan ROS tadi, reaktif oksigen. Tadi karena ini saya terlambat ya, karena ada kelas tadi sudah pelatihan. Tadi sudah dijelaskan belum dok kaitannya dengan peningkatan oksidasi tadi, oksidatif reaktif tadi, yang apa kita perlu untuk nitric oxide kemudian kita berikan. Terus dengan olahraga kan pada saat kita olahraga oksigen meningkat tuh.
apa ini juga kemudian menyebabkan ROS itu semakin meningkat juga di dalam pembuluh darah kita? Gitu sih. Halo? Ya, jadi gini dok. Jadi dengan berolahraga memang sebetulnya itu betul ya, terjadi hal tersebut ya. Makanya saya cenderung memberikan ada yang namanya perawatan pada saat kita sehat nih, kita belum terjadi apa-apa, itu kita tingkatkan regenerasi sel kita dan juga tingkatkan antioksidan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini untuk yang lainnya, jangan lupa ya, setiap kita melakukan aktivitas itu selalu timbul buangan yang namanya radikal bebas, barangkali Bapak Ibu kenalnya ya. Nah, radikal bebas itulah yang berperan tadi pada pengentalan darah, pada inflamasi, yang bisa menimbulkan gangguan metabolisme. Makanya kita juga yang namanya antioksidan. Ya, antioksidan itu juga banyak di herbal. Tadi dijelaskan Bu Irin, barangkali nanti bisa secara detail diinformasikan. Namun saran saya ya, Dokter Maulana, nanti pada pasien-pasien tertentu memang kita mengakses nih, kayak tadi itu atrial fibrilasi. Kalau dari fibrilasi itu udah jelas banget, itu udah jelas banget. Hati-hati, jangan kita rekomendasikan untuk sembuh dengan herbal waktu singkat. Jangan. Nah, kalau boleh tahu, Dokter Maulana, ini case yang atrial fibrilasi sudah diterapi belum ya? Iya, dulu pernah ada kasus itu dan alhamdulillah saya berikan mengkudu sih dok. Oh, mengkudu. Saya Itu akan berikan mengkudu. bisa tahu dari mana? Sini sampaikan ke saya. Kalau dia mengalami atrial fibrilasi ya. Pernah Betul. ada hasil EKG nggak yang masih terjadi? Udah lama soalnya nih saya data yang dia Oke. sampaikan Ini ke saya. Jadi dia bawa data-data dari rumah sakit, terus kemudian itu treatment kudu dan alhamdulillah ya bisa sampai kita ketemu lagi sekitar 2 tahunan dia datang lagi ke klinik, kemudian dia sampaikan bahwa alhamdulillah tidak terjadi lanjutan stroke iskemik gitu ya juga, dan juga tidak ada rasa tidak nyaman di dadanya, itu hilang. Ya. Gitu. Tapi memang fokus waktu itu kita treatment dengan mengkudu. Makanya tadi pertanyaan saya di Coagis itu kan ada mengkudu tuh. Iya. Betul. Nah, itu insya Allah sih bisa membantu. Makanya tadi saya minta penjelasan agar teman-teman di Zoom ini bisa memahami bahwa kondisi itu bisa terbantu dengan Coagis tadi insya Allah. Ya. Itu dok. Nah, ini saya mau share juga nih buat rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita ini penting sekali, dokter juga udah share. Nah, ini saya mau share begini. Kita kan juga ada beberapa pemeriksaan dasar ya. Dan saya menyarankan kita record itu case pasiennya ya. Contoh, misalnya tadi dok saya ada atrial fibrilasi. Nah, atau enggak saya dok ada yang stop. Kita jangan terapi dulu sebenarnya. Jadi tadi itu bagus tuh, Dokter Maulana punya rekornya tuh. Ya, jadi saya selalu sarankan tadi kayak Pak Bardan, ini dicek ini kok menunjukkan ada tanda-tanda kolesterol. Segera periksa lab buat baseline-nya. Dok, saya ada gangguan aritmia, segera EKG dilihat gitu. Segera di EKG. Pentingnya apa? Pemeriksaan kita itu untuk mendeteksi secara general. Begitu ada alarm di titik tertentu, lakukan pemeriksaan di laboratorium. Ya, kita tidak bisa lari dari laboratorium dari pemeriksaan menunjang. Itu akan sangat membantu Bapak Ibu. Ya, periksakan EKG-nya. Kalau dia ada ngaku penyempitan, kalau saya Bapak Ibu, saya tidak pernah pakai sebenarnya. Ya, dok saya ada aritmia ini, saya ada aritmia itu, obatnya apa? Loh, bukan begitu cara kerjanya. Gitu, ya, dok aritmia ini ada EKG-nya, boleh silakan pemeriksaan. Bila kita sudah lihat betul, lakukan terapi Bapak Ibu. Pentingnya apa? Satu, jadi kita lebih terarah. Karena pasien juga ngetes. Kalau kita ngomong ini langsung, oh ya Bu, berarti kasih obatnya ini terlalu cepat.
Nah, itu nanti malah meragukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menterapi sesuatu, itu kalau ada baseline-nya, kita akan lebih mudah mengontrol dan mengkonfirmasi keberhasilannya. Jadi nanti enaknya Dokter Maulana nih, 2 tahun kita terapi perbaikan, ini hasilnya begitu. Nah, Bapak Ibu juga nanti saya sarankan seperti itu, hasilnya dipegang. Kalau memang belum, oh Bu sebentar ya, coba kita cek ini, saran saya ini, lakukan pemeriksaan ini. Kadang-kadang Bapak Ibu, apa yang diinformasikan pasien dengan hasilnya itu berbeda. Wah itu sih udah banyak sekali begitu. Tapi yang lucunya kadang-kadang sugesti saya tetap maunya sakit itu agar dikasih obat tertentu gitu loh. Nah ini juga sering terjadi juga. Makanya ya keuntungannya kita herbal kalau udah kita tahu ini normal, tapi dia tetap mau itu untuk perawatan ya silahkan karena kita aman gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemeriksaan yang kita punya yang general konfirmasi dengan lab atau dengan yang lainnya, misalnya nih case jantung ya dengan EKG, dengan treadmill, kolesterol ya suruh periksa lipid profilnya seperti apa, misalnya oh ini ke arah tiroid, periksa tiroidnya seperti apa. Kalau sudah monggo si dok ini begini, saya pun akan lempar ke Bu Irin. Bu Irin ini case-nya begini. Kalau dari kedokteran ini kuncinya adalah di pengentalan darah. Menurut Bu Irin gimana? Seperti itu. Jadi kita diskusi, kita bersama pintar sama-sama gitu Bapak Ibu. Bu Irin. Ya, silakan Mas Irfan. Oke, baik. Dokter Maulana, terima kasih share-nya. Bisa ikut berbagi. Tahun sama. Ya. Nah, jadi di forum ini Bapak Bu Intan habis kan kalau memang ada obat kimia sekitar 2 jam. Kalau apikuna benar-benar nggak bisa digunakan atau dijeda kalau memang konsumsi obat pengencer darah ya. Sudah tuh Bu Irin. Bu Irin nanti tolong dibantu menjelaskan. Cuma saya kasih informasi sedikit. Biasanya nanti yang di kasus pengencer darah ini ada 2 Bu Irin. Di tahun pertama pasca pemasangan ring atau pertama kali terkena itu dia ada double antiplatelet juga Bu Irin. Jadi biasanya ada aspirin sama ada clopidogrel. Jadi nanti barang bisa ikut dijelaskan kapan si apikuna ini bisa masuk. Silakan Bu. Baik, ini Bu Intan ya Irfan ya? Ya Bu Intan. Kalau misalnya untuk kuagis bisa dijeda ya Bu. Untuk obat kimianya 2 jam. Biasanya kan kalau misalnya untuk hipertensi itu kalau ada yang sehari sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Yang penting nanti dengan herbalnya dijeda 2 jam. Nah, terus untuk yang satu lagi, untuk obat pengencer darah, itu mau clopidogrel atau aspirin dok, aspilet, itu memang tidak bisa dibarengi. Karena memang kontraindikasi untuk apikuna sendiri atau yang memang ada pegagannya, itu tidak bisa dicampur dengan obat yang ada pengencer darahnya. Seperti itu. Walaupun dijeda, itu tidak bisa. Terima kasih Bu Irin. Terima kasih Bu Irin. Oke, nah ini masih nyambung juga nih Bu Rina. Bu Irin. Untuk dosis yang sakit parah, boleh langsung 2 kapsul setiap minum, nggak pakai tahap adaptasi begitu Bu? Atau bagaimana? Bu Rina, ini untuk dosis minum yang hipertensi atau kolesterol. Kalau misalnya untuk kolesterol, kita cek dulu hasil labnya seperti apa untuk kolesterolnya. Nah, untuk hipertensi juga sama. Jangan sampai nanti udah dikasih obat kimia juga dari dokternya, kita minum herbal takutnya nanti drop. Seperti itu, Dok. Iya. Tadi kan terkait sama penjelasan Mbak Irin juga tadi. Tadi Mbak Irin sempat menjelaskan ketika parah langsung dikasih 2 kali
Iya, Nah, itu makanya karena selama ini saya pahamnya apa ketika baru memberikan herbal itu adaptasi dulu, makanya jadi oh berarti boleh ya gitu langsung boleh. apa dua dua Langsung 2 kapsul. dua kapsul ketika kondisinya seperti itu gitu. Tapi ditanyakan dulu ke pasiennya Mm-mm. kolesterolnya berapa sama hipertensinya berapa, tensi darahnya. Oke. Jadi batasnya Data. berapa kalau udah langsung bisa Kalau dikasih? misalnya udah 300 atau misal 250 itu masih bisa. Tapi kalau misal di atas 300 dia perlu dikasih obat kolesterol terlebih dahulu yang kimia. Ya, kalau misalnya orangnya sudah mengkonsumsi obat kolesterol, Misalnya obat kolesterol dan Ah. kolesterol 300, nah itu bisa obat kimia sehari sekali biasanya di malam hari. Nah, nanti untuk obat herbalnya bisa 2 pagi hari aja. oh Langsung tapi 2. ya pagi hari aja. Oke, oke. Siap. Ya, makasih Mbak Irin. Nanti untuk pengecekannya setelah 7 hari dicek lagi. Oh, 7 hari. Biasanya kolesterol itu dilihat 7 hari. Siap. Oke. Makasih Mbak Irin. Oke, nah Bu Irin, ini ada pertanyaan dari Bu Intan Sari Dewi. Kenapa setiap habis minum gamat kaki saya kram? Asam uratnya berapa, Bu Intan? Halo Bu Intan. Bu Dewi? Tadi Umi yang nanya tuh. Kemarin pas ngecek 10. Itu kan udah Iya. Beratnya sudah sampai. Iya. Kalau mau ditambahin sama Renko-nya kan asam itu biasanya kolesterol tinggi, asam uratnya biasa ikut tinggi. Iya, Renko juga udah. Gamnya di stop dulu aja, Bu. Oh, stop aja. Oke, beri. Baik. Sama-sama, Bu. Oke. Ya. Kita kembali lagi ke jantung. Nah, ini ada pertanyaan dari Kowandi. Butuh berapa lama untuk serangan jantung tersebut, Pak Dokter? Halo, Kowandi. Ya, Dok, saya mau nanya dong, Dok. Saya kemarin udah lama teman saya meninggal karena serangan jantung. Suaranya pelan, Mas Irfan. Oke, sebentar. Punya teman meninggalnya karena serangan jantung, Dok. Tapi serangan yang kedua dia meninggal, Dok. Jadi serangan pertama dia selamat, mau langsung dipasang ring jantung itu, tapi tiba-tiba langsung mendadak serangan kedua tuh, Dok. Jadi durasinya berapa lama sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ya, jadi nah ini uniknya serangan jantung itu memang saya mau bicara pastinya tuh memang nggak bisa ya. Berkali-kali sama pasien juga saya nggak pernah bisa bilang, Bu hati-hati kalau serangan jantung besok terlambat 3 jam pasti meninggal, enggak. Jadi serangan jantung itu kalau sudah terjadi itu bisa saja masuk UGD jam 7:05, belum sempat saya pindahin ke tempat tidur, jam 7:07 meninggal, bisa kejang. Atau enggak serangan jantung jam 7:05 dia masih duduk, masih ketawa-tawa, cuma nggak enak aja. Karena sakit lengah 1 jam 2 jam meninggal ada. Tapi ada juga ya serangan jantung jam 7 pagi nih Pak, jam 7 serangan jantung udah jelas STEMI, jadi total blok total. Itu kita anjurkan Pak, ini kita harus pasang ringnya, karena kalau nggak pasang ring bahaya Pak, bisa meninggal. Pasiennya ngotot nggak mau, dia pulang itu bisa hidup sampai 3 bulan, sampai 1 tahun balik lagi, itu bisa, tapi dengan gagal jantung mungkin. Ya, nah terus kira-kira terus tahu dari mana ya ini kita serangan jantung ini mana yang berbahaya langsung meninggal mana enggak? Itu tergantung lokasi Pak. Jadi tadi sudah saya gambarkan jantung ya, ada yang namanya pangkal, pangkal di atas. Biasanya kalau serangan jantung terjadi di pangkal di atas ya, di pembuluh darah yang atas, dan kalau itu blok total itu paling rentan menimbulkan kematian.
Oke dok. Itu biasanya yang 1 jam kemarangan, sesek, keringat dingin, nggak sadar, meninggal, itu biasanya yang paling atas. Oh. Karena apa? Begitu yang paling atas blok total, 80% nggak dapat darah gitu. Tapi kalau dia ke cabang, keturun, ya, dia ada 2, kanan dan kiri. Makanya ada istilahnya left dominan, right dominan. Kalau pembuluh darahnya right dominan, artinya pembuluh darah kanan lebih banyak memperdarahi jantung. Kalau penyempitannya di kiri blok total, ya nggak sampai, nggak langsung mati, langsung meninggal. Nah, Oke. kalau posisinya agak ke bawah, serangan jantung biasanya dia kuat bertahan, tidak terapi sama sekali pun dia nggak meninggal, cuma jadi gagal jantung. Mungkin Bapak pernah ngeliat orang yang jalan sedikit ngos-ngosan, tidur 5 bantal, itu yang udah gagal jantung. Jadi kalau saya ditanya, Oh. tidak bisa kita prediksi. Makanya saya selalu bilang, dari dada, keringat dingin, potensi serangan jantung, ke rumah sakit, nggak usah dikerok dulu, nggak usah diurut dulu, nggak usah. Karena kita tidak pernah tahu sebagai pasien di mana ini penyempitannya, berapa lama waktu kita seperti itu. Oke dok. Ya. Siap, dok. Makasih Ya. dok atas infonya dok. Ya. Oke, baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Indrayana dan Pak Abdullah yang ada masih agak nyambung nih. Nah, yang pertama dari Pak Indrayana ada pertanyaan seperti ini, Pak Dok. Kalau kaki sering panas, apakah itu termasuk gejala kolesterol juga, Dok? Dan kaki naik betis, saya maksudnya gimana nih Pak Sering Indrayana? Jam 3 geran ya, saya sering geran ya Pak. Jam 3 malam itu bisa saya nangis menang sakit tutup balik ke apa itu enggak sering naik gitu. Apa ya gejala itu? Sering ini geran ya? Ya. Jadi tidak ada sih, mungkin bukan nggak ada ya. Saya jarang menemukan memang gangguan kolesterol itu gejalanya kaki mudah kram gitu ya. Bahkan sebagian besar kolesterol naik itu tidak ada gejala, tidak disertai gejala. Memang pada orang-orang tertentu mengaku kok saya badannya nggak enak, begitu diperiksa kolesterol tinggi gitu ya. Biasanya kolesterol yang bergejala itu yang sudah tinggi sekali. Nah, kasus-kasus Bapak kalau menurut saya sih satu ya, Bapak perlu itu otot-otot Bapak dilakukan apa namanya rutin gitu ya Pak ya. Stretching rutin biar Bapak lebih lentur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini agak lebih dalam, Pak. Kita perlu cek keseimbangan elektrolitnya Bapak, misalnya magnesium, kalsium dalam tubuh, ya. Karena kalsium, magnesium di dalam tubuh kita itu yang berperan pada masalah otot, ya. Biasanya ada yang kurang-kurang elektrolit, itu jadi gampang kram, atau enggak memang terangsang oleh suhu misalnya. Ketiga, memang jarang yang digunakan untuk berkontraksi kuat, tiba-tiba melampaui batasnya jadi kram seperti itu. Dan biasanya kalau dari segi kedokteran sih kita fokus di kalsium magnesium. Iya, jam 3 jam 4 terjadinya gitu, jam 4 pagi atau jam 3 pagi itu sering banget. Sering banget. Iya. Bapak boleh Pak diperiksa itu di laboratorium ya. Kita lihat kadar kalsium, kadar magnesium seperti itu. Itu kalau yang kita lihat dari sisi medisnya ya Pak ya. Ya. Kalau untuk yang Bapak yang bisa lakukan ya mulai stretching Pak ya, pelemasan otot-ototnya, mulai olahraga misalnya kita berdiri terus menjinjit turun, jinjit turun. Jadi memperkuat otot-otot betis, paha seperti itu. Tapi kalau dari segi medis sih kita lihat keseimbangan kalsium dan magnesium. Barangkali nanti Bu Irin bisa memberikan masukan herbal-herbal yang bisa menyeimbangkan elektrolit ya, terutama mensuplai kalsium dan magnesium. Oke, terima kasih. Kalau untuk elektrolit itu bisa pakai yang ada daun kelornya, Pak. Jadi daun kelor itu kayak Primonoga sama Bioalmera. Tapi harus dicek dulu itu. Biasa kalau misalnya emang kram, biasa kan juga bisa kekurangan vitamin. Makanya coba menggunakan yang
daun kelor karena daun kelor itu mengandung mineral sama vitamin yang banyak. Gitu. Oke, Bu Ririn, terima kasih, Pak Dokter. Sama-sama, Pak. Ya, nah ini berarti konsumsinya gimana Bu Irin untuk saat ini? Primonoga dan biol merah atau ditambah gamat atau gimana? Kalau untuk gamatnya mungkin harus cek dulu asam uratnya dari Pak Indrayana berapa. Berapa Pak untuk saat ini? Terakhir cek. Terus katanya udah kurang katanya, tapi masih saya lupa lagi nih. Udah lama nggak dicek nih. Oke. Paling itu dicek dulu untuk sementara paling menggunakan biol merah sama primonoganya. Oke, Bu Irin, terima kasih. Biol merah. Sama-sama, Juga Pak. sehari 3 kali atau dibikin infus water, Bu? Infus water aja. Oh, oke. Oke, gitu, Pak. Ini Bu Irin ini baterainya udah tinggal 2 watt ini, Mas Irfan. Bu Irin di mana Bu Irin? Di Hai, tadi habis dari pabrik. Jangan lupa pulang Bu, ditunggu Bu. Ini Mas Irfan harus kasih ini nih bonus apa biar tambah seger. Ya, Bu Irin nggak usah, jangan dikasih herbal mah tinggal ngambil Mas Irfan. Kasih tiket liburan ke ini aja, ke Singapura Bu Irin ya, apa kemana gitu, ke Dubai Bu, minta Bu. Ke Dubai. Oke, baik. Umroh sekalian Mas Irfan. Oke, setelah buat haji kita umroh berarti gitu ya Pak. Mantap, ya Bu Irin perlu itu. Ya, begitu Pak Indra, harus dirutinkan minum infus waternya Primonoga dan biol merah. Oke, Mas Ivan. Harus rutin loh Pak, jangan minum nanti enggak, minum nanti enggak, minum enggak. Habis beli lagi Pak. Siap. Siap. Ya, ini makasih Dok. Bu Ririn. Pak Indra ya Nah ini dari Pak Abdullah, apakah terjadi bengkak seperti di lekukan tangan, betis dan lain-lain yang beberapa kali terjadi dan lama pulih, termasuk tunda terjadinya penyumbatan di koroner Dok? Ketika dicek di lab, kolesterol 240, pasien perempuan usia 50 tahun dan berat 75 kg. Ya, ini saya kebetulan baca juga nih. Jadi bengkak di lekukan tangan, betis dan lain-lain itu tidak berhubungan dengan penyumbatan koroner ya. Jadi kalau saya ini lebih kepada coba kita analisis dulu bengkaknya itu kenapa, terus kapan itu bengkaknya timbul, terus ada hangat nggak di area bengkak, terus nyeri apa tidak gitu ya. Bengkak itu kan macam-macam. Ada yang karena peradangan, ada juga karena bukan. Terus lebih banyak di persendian bukan, kalau di persendian kecil atau bukan gitu ya. Bengkak karena inflamasi sendi juga beda. Bengkak karena inflamasi kulit beda, bengkak karena tumor juga beda. Tapi itu tidak berhubungan dengan bukan tanda-tanda penyumbatan di koroner ya. Nah, kalau ini ada penyakit itu terus ada kolesterol 240, wanita 54 tahun, 75 kilo. Nah, ini saya bisa ambil sedikit data nih ya. Kalau ada berat 75, saya butuh tinggi badannya. Kalau tinggi badannya 155 tentu ini overweight. Itu satu ya. Kedua, perempuan 54 tahun. 54 tahun itu sudah menopause. Sudah menopause berarti hormonalnya sudah cenderung berhenti ya produksi hormonnya. Itu resiko jantungnya jadi sama dengan kita. Kedua, kolesterol tinggi. Nah, ini punya minimal ini punya dua faktor resiko. Ya, punya dua faktor resiko. Jadi untuk saran saya tinggal lebih dalam lagi digali. Ada nggak keluhan nyeri dada, gampang capek, gampang ngos-ngosan gitu ya. Nah untuk bengkak di lekukan tangan itu cari lagi ke hal-hal lain seperti yang tadi Pak Abdullah. Panas nggak, nyeri nggak, kita cek ada radang sendi bukan gitu ya. Dari
chat saya tadi pagi sih ini dok, dia ngeluh dalam 3 hari terakhir dadanya kayak berdebar-debar gitu. Terus dia pernah ke lab 1 kali, dari dokternya dikasih obat sesek jantung gitu. Karena kondisinya jauh ya, dia di Tangerang, saya di Jakarta Selatan ya, saya belum sempet Ya, datengin gitu, jadi agak ya, sulit nih. ya ini saya juga masih bingung ya. Hari gini masih kita memberikan terapi kimia tanpa tegak diagnostik gitu ya. Kalau saya dengan case begini Pak, berarti kan dia ngasih obat jantung, berarti berpikir ke jantung ya. Harusnya Iya, itu pada saat kita memberikan obat jantung, kita sarankan Bu dilakukan treadmill. Nah, nanti malah Bapak nih yang bisa menyarankan nih, malah Bapak jadi dokter yang baik nih. Bu, itu iya Pak. kita tegakkan diagnosisnya atau screening ya. Kita lakukan treadmill, Pak. Jadi di Tangerang ada banyak rumah sakit yang bisa treadmill. Kita periksa ini, nanti hasilnya itu dilihat positif atau negatif. Kalau di hasilnya positif, itu kemungkinan besar penyempitan jantung. Baru kita kasih obat pengencer darah. Tapi kalau mau lebih maju lagi, ya kita lakukan pemeriksaan kateterisasi atau scan. Kalau benar penyempitan, terapinya lebih terarah seperti itu. Jadi memang saya sih pinginnya kita semua Bapak Ibu, pada saat kita mulai action, itu kita sudah mempunyai data. Kita sudah punya data, sehingga nanti bisa diukur keberhasilannya. Atau kalau dari data itu memang menyatakan ini perlu tindakan, hati-hati. Jangan sampai kita terapi, tapi keburu sebenarnya itu adalah yang kritikal harus tindakan. Nah, seperti itu. Beda cerita kalau saya nggak mau diapa-apain, saya mau minumin, nah itu beda cerita. Bapak, itu kejar terus itu daripada nggak sama sekali. Ya, seperti itu Pak. Saran saya minta dia treadmill Pak. Treadmill di RSUD atau di rumah sakit umum tuh ada. Treadmill jantung. Oh iya dok, makasih banyak dok. Nanti hasilnya bisa kasih lapor saya aja. Nilai hasilnya. Iya. Itu ya. Siap. Ini Ya, sih udah 1 mingguan dia terapi Renko, dia nggak konsumsi apa-apa. Renko. Tapi sambil jalan biar Bapak ada data. Nanti kalau Bapak ada data, jadi Bapak testimoninya itu berbobot gitu loh. Kita Ya dok ya. mulai apa istilahnya ya? Mulai jangan kayak yang lain deh. Dulu sakit ini, begitu minum ini sembuh. Ya dulu sakitnya bener ndak, sembuhnya seperti apa. Kalau gitu kan kita cerita nggak ada pajaknya. Tapi kalau ada data, Bapak lebih percaya diri. Gitu ya. Dan Ya. Bapak lebih tenang, Pak. Nah, saya kesulitannya untuk bujukin aja sih, dia ya mungkin agak khawatir atau takut ya, misal nanti ketika dicek lebih lanjut, Ketahuan. tahu-tahu ya Ya. sakitnya ketahuan, dia jadi Itu kepikiran gitu. penyakit orang Indonesia, betul. Iya dok. Ya, silakan. Ya thank you dok. Ya, kasih. Oke, selanjutnya ini ada dari Ibu Wiri. Ini Ibu atau siapa? Mohon maaf. Bapak Wiri. Ya. Dari Bapak Wiri. Mau tanya dok, hasil kolesterol dan LDL tinggi itu sebagai tanda bahwasanya ada potensi tinggi penyumbatan darah dibandingkan dengan hasil rasio perbandingan antara trigliserid dengan HDL yang tinggi Ya. lebih dari 2. Mana Saya yang baca. operasi? Ya. Jadi, salah satu faktor risiko terjadinya penyempitan jantung adalah gangguan kolesterol. Nah, kolesterol itu makanya kita periksa tuh sekarang udah nggak bisa tuh periksa yang 1 kali tembak aja kolesterol total. Harus ada LDL dan HDL. Nah, yang jadi masalah LDL itu harus rendah, HDL harus tinggi. Nah, sekarang itu dipakai rasio perbandingan. Kadang-kadang kita memang yang benar itu adalah kita ngelihat perbandingannya. Jangan sampai dia cuma periksa LDL saja, cuma periksa kolesterol total saja. Jadi yang lebih akurat kalau kita periksa lipid profile namanya Mas Irfan. Lipid profile itu ada kolesterol total, trigliserida, LDL, dan HDL. Semakin tinggi perbandingannya, misalnya LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, itu berarti udah malas olahraga, makannya ini bermasalah sehingga LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. Itu jadi perbandingannya lebih tinggi. Harusnya HDL-nya tinggi, LDL-nya tidak terlalu tinggi. Jadi kita yang lebih akurat adalah lihat perbandingan LDL dan HDL. Seperti itu.
Ya, begitu. Kecuali kalau LDL-nya itu eh, LDL-nya itu tinggi sekali, itu ya udah pastilah ya. Begitu Pak Wiri. Selanjutnya ini ada dari Ciheni. Malam Bu Irin, Pak Dokter. Mau tanya, jika orang yang sudah melakukan cuci darah, apakah bisa dibantu dengan konsumsi herbal? Saran herbalnya apa saja? Begitu. Barangkali Bu Irin ya, silakan Bu Irin bisa bantu. Kalau untuk Oh cuci ya, darah, maaf Mas Irfan, Irin punten. Tadi ya, itu yang tanya tadi itu salah, itu pertanyaannya bukan trigliserid HDL ya, LDL HDL perbandingannya. Silakan Bu lanjut. yang Pak Wiri. Ya, kalau yang untuk cuci darah, untuk herbalnya sih saya belum berani untuk ngasih, karena kan kalau cuci darah itu kan otomatis kayak pembersihan gitu. Nah, di herbal kita itu belum ada untuk yang mengatasi untuk cuci darah tersebut. Gitu. Paling aman kalau memang mau itu infus waternya pakai Bio Almera. Seperti itu. Mungkin dari Jimmy. Setuju Bu Irin. Oke, jadi ini baiknya begitu ya Bu Irin, kalau sudah cuci darah. Cuci darah. Iya. Jadi memang harus lebih wise Mas Irfan kita ya. Lebih baik kita yang mengutamakan keamanan seperti itu. Oke. Kalau sudah cuci darah ini memang harus cuci darah terus ya, begitu ya Dok? Belum tentu Iya, juga, betul. belum tentu juga sebenarnya ya. Ada kasus-kasus ini terutama di bidang jantung ya. Jadi gini, kadang-kadang kita menemukan pasien early ya. Kita sebutnya AKI, acute kidney injury. Kalau sudah CKD itu chronic kidney disease, itu mungkin di titik tertentu ginjalnya udah rusak. Kalau udah rusak ya sudah cuci darah. Tapi kalau masih yang serangan awal ya acute kidney injury, memang justru tindakan cuci darah yang sesuai dengan indikasi itu kadang-kadang di periode tertentu tidak perlu dilanjutkan karena ginjalnya sudah kembali baik. Itu di kasus-kasus infeksi mendadak, di kasus-kasus dehidrasi, sehingga ginjalnya rusak mendadak, itu biasanya begitu dilakukan cuci darah beberapa kali, itu justru kembali baik, Mas Irfan. Nah, ini masyarakat kadang-kadang salah paham, mispersepsi. Makanya kembali kalau kita lihat case by case, kumpulkan data yang baik, kita ambil kesimpulan. Karena tidak bisa semuanya itu disamaratakan. Keadaan medis itu biasanya seperti itu, Mas Irfan. Oh, begitu. Oke, terima kasih Dok. Nah, ini Bu Irin, ada pertanyaan lagi dari Pak Dokter Maulana. Berapa banyak kalium di dalam Bio Almera? Itu Bu Irin. Untuk kalium di Bio Almera harus ada pengecekan dulu, Pak. Seperti itu. Karena dari jurnal sendiri dia cuma hanya diberitahukan bahwa mineralnya di sana paling banyak dibandingkan dengan herbal yang lain. Karena untuk di Bio Almera itu ada daun kelornya. Jadi saya terpicunya dari situ, daun kelor aja. Begitu Pak Dokter. Halo Dokter Maulana. Ya, ini kaitannya dengan CKD tadi. Karena kan kandungan kalium yang tinggi itu harus hati-hati pada kasus CKD. Tadi kenapa saya tanya berapa banyak kandungan kalium yang ada di Bio Almera. Kalau boleh sih kalau bisa minta tolong dicek aja supaya nanti kita apakah ini aman pada kasus CKD. Gitu Bu Irin. Baik. Iya, baik. Nanti akan coba kita Itu lakukan bagus itu pengecekan. usulnya Bu Irin.
Itu usulnya bagus. Kalau saya kan cari aman aja ya. Kalau orang udah CKD gitu, apa yang kita cari gitu. Kalau saya cari aman saja, ya udahlah, mendingan kita hindari. Cuma kalau ada ada detail angkanya ya barangkali ya Dokter Maulana ya, untuk case-case yang lain bisa membantu ya. Kita lebih percaya diri. Itu masukan Iya. bagus Bu Irin. Kita memang kalau Termasuk di dalam dunia medis itu kalau bisa dikuantifikasi lebih ini sih, lebih bisa mengikuti guideline atau literatur yang ada, dan lebih bisa kita pertahankan Bu Irin kalau ada masalah seperti itu. Iya, Dokter Iya, Jimmy. betul. Nanti coba saya cek. Termasuk mungkin juga ini pada Coagis itu kan ada mengkudu. Mengkudu juga kandungan kaliumnya cukup tinggi. Jadi memang itu mungkin jadi footnote pada penanganan kasus CKD, membantu kalau kita ketemu dengan kasus CKD, maka ini juga jadi footnote yang harus diperhatikan. Kemudian juga kita ada produk yang kandungan kurmanya. Ada nggak di produk high? Untuk di high belum. Kurma juga sama, kalium juga tinggi itu. Belum Itu juga ada, dokter. Kalau nanti kemudian dibuatkan, maka itu juga harus jadi footnote juga. Saran. Jalan sini, Bu Irin. Baik. Ini Makasih. next levelnya Bu Irin ini. Betul. Terima kasih Dokter Maulana atas sarannya. Malam ini keren ini. Diskusinya banyak. Malam ini ada 3 dokter, Masya Allah. Mas Irfan, hasil bola gimana? Hasil bola? Hasil bola, ya. Malam ini berbarengan dengan bola ya. Indonesia Palestina. Ini pertandingan yang bersahabat nih. Kalau Indonesia Malaysia, Indonesia Thailand. Pertanyaannya habis ya, Dokter Irfan sepertinya. Ini Bu Irin udah ditunggu ini kayaknya nih juga nih, kasihan. Bu Irin maaf ya, banyak pertanyaan jadinya. Apa dokter? Oke, alhamdulillah ini sudah terjawab semua ini ya pertanyaannya. Terlewat atau enggak nih? Oke. Nah, baik. Malam pada Baiklah. Ya, mungkin satu lagi ya. Silakan Pak Abdul, satu lagi. Untuk mencegah nih, maksudnya kalau kita punya anak nih masih umur 8 tahunan, terus kita mau coba kontrol misal makannya yang sehat-sehat supaya LDL dan HDL-nya tadi ketika dia nanti beranjak remaja dewasa gitu bisa terkontrol gitu. Jadi jauh-jauh hari kita jaga gitu. Itu apa aja yang harus dihindarin ya Pak Dokter makanannya. Terus saya juga dengar katanya minyak ikan bisa untuk naikin HDL ya Pak. Umur berapa Pak? 8 Pak, terus makan telur pasti 2 gitu Pak. 8 tahun sih pertumbuhan ya Pak ya. 8 tahun pertumbuhan, saran saya sih justru ini butuh banyak protein ya. Karbohidrat juga butuh banyak karena dia kan aktivitas gitu ya. Ya paling-paling kalau saran saya sih jangan sampai dibatasi makanan terlalu ketat gitu ya. Cuma justru jajanan yang di sekolah itu hati-hati ya. Jajanan di sekolah tuh karena banyak barang palsu lah istilahnya, itu saya justru hati-hati. Kalau telur biasa ya, kalau sebenarnya kan kolesterol juga dibutuhkan pada anak pertumbuhan Pak untuk perkembangan otak dan lain-lain. Jadi kalau saran saya nggak usah dibatas-batasin terlalu strict, yang penting hati-hati jajan di sekolah. Nah, kita kembali lagi masak di rumah saja makan, tapi nggak usah ada pembatasan-pembatasan yang terlalu ekstrim, nggak usah. Nah, kalau Bapak mau lebih levelnya lebih bagus lagi, ya telurnya diganti telur omega gitu. Oh, oke ya. Apa-apa Pak, nanti malah bingung makan apa. Aman ya. Telurnya aja ganti telur omega, kurangi jajan di sekolah, ibunya aja masak. Udah. Otaknya, tulang semua masih butuh pertumbuhan itu. Oke ya. Aman. Sekarang adalah cari sumber air minum yang sehat. Hati-hati itu aja.
Oke ya. Oke dok. Ya, Oke, baik. Ya. semoga bermanfaat ya Pak Irfan untuk kita semua ya. Kalau ada yang kurang berkenan, barangkali mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita sama-sama belajar. Oke, baik Pak Dokter. Dan ini benar-benar sangat bermanfaat nih malam ini luar biasa. Bu Dan Irin, makasih banget loh Bu Irin. Ini sampai late sekali ini. Sama-sama dok. ini karena begitu antusiasnya Iya. HI dan ya eh yang benar-benar harus dikonsider itu gamma ya serta Primonoga sama Bio Almera begitu ya Bu Irin. Itu jadi produk andalan kita yang disebut sama Bu Dr. Jimmy itu Indonesia Raya Sama Renko. Renko, Primonoga dan Bio. Oke, setelah tambahan kalau ada hipertensi gitu ya untuk mencegah terjadinya penyumbatan darah yang berpotensi ke serangan jantung. Wah, ya emang itu